Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang terhormat, Bapak Kepala Balai Besar Penjaminan untuk Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Bu, diwakili Pak Zainal, kemudian Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, Pak Abu, demikian juga ada Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNER, Prof. Basundaro, kemudian Dekan FKIP Universitas Jember, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang diwakili sekretaris, banyak sekali juga Bapak Ibu sekalian. Bertahun-tahun saya mewakili Dewan Juri dan sebaiknya ini yang terakhir gitu. Ini acara yang paling semangat. Para junjungan kita, para atasan kita tumpah ruah pagi ini di sini. Itu menandakan ada kesemarakan di dalam acara ini. Bapak Ibu, para peserta ini datang mungkin dari rumah masing-masing dengan kira-kira parian seperti ini. Budal sekolah nang Surabaya, saperlume anugerah Sutasoma, para dwija lan sastra Jawa bungah keronto-ronto. Amarga diapresiasi lan diopeni Balai Bahasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu pertama-tama mewakili Dewan Juri, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Timur yang telah terus melakukan acara ini, melaksanakan acara ini apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Itu membentuk satu ekosistem, satu atmosfer dari kawan-kawan sastrawan atau penggelut bahasa dan sastra yang ada di Jawa Timur ini. Mereka akan menjadi bersemangat. Saya kira apa yang dilakukan dengan Anugerah Sutasoma ini menandakan bukan slogan ya, tapi dua kata penting yang dicanangkan oleh Badan Bahasa itu, yaitu Badan Bahasa memang bermartabat dan memang bermanfaat bagi kita semua, insan-insan sastra bahasa yang ada di Jawa Timur, baik sastra Indonesia maupun sastra daerah, diayomi, diopeni, dan juga diberi suatu ekosistem yang memungkinkan para penggelut bahasa dan sastra ini terus-menerus menuangkan kreativitas dan inovasinya. Bapak Ibu, terutama Bapak Kaban dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat yang lainnya, bisa dikatakan tahun ini meskipun pandemi belum berakhir, tetapi inovasi dan karya-karya dari kawan-kawan sastrawan, bahasawan di Jawa Timur ini tidak berhenti. Dibanding tahun lalu, bisa kami katakan bahwa tahun ini jauh lebih semarak. Sastra Indonesia yang selama 1 tahun bisa dikumpulkan ya, karena tidak membuka pendaftaran dan peserta juga tidak diminta untuk menyerahkan karyanya. Tim juri inilah yang diminta memantau dengan berbagai bantuan pihak lain, mendapatkan karya sastra Indonesia saja lebih dari 30. Sastra Jawa, baik berbentuk geguritan, cerkak maupun novel, itu 23. Nah, demikian juga guru bahasa daerah, guru bahasa Indonesia yang terus berpartisipasi di dalam menggelorakan merawat bahasa daerah itu, terutama bahasa Jawa, itu juga banyak. Pilihan-pilihan itulah yang membuat juri harus berpikir, berdiskusi agak lama. Memang tahun ini bisa dikatakan
panceklik untuk esai dan kritik sastra. Justru pada zaman literasi yang digelorakan inilah kritik dan esai sastra mengalami penurunan, kemerosotan. Saya ingat anugerah-anugerah semacam anugerah Supakusuma ini terus diselenggarakan sehingga Profesor Amiruddin Aziz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak, Pak Abu, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan yang tadi diwakili oleh Sekretaris, Kepala Taman Budaya Jawa Timur, Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Timur, kemudian Kepala TVRI, Kepala RRI, Dekan FKIP Universitas Negeri Jember, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora dari UINSA Surabaya, Dekan FIB dari Universitas Erlangga, Kepala Museum Hutan Tular, kepala dinas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya rekan saya tentu saja Bu Umi Kulsum beserta jajaran dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, hadirin para sastrawan, para pegiat, para guru dan panitia yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai tadi dipaparkan baik oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur maupun oleh Ketua Dewan Juri Prof. Joko Saryono, sahabat lama saya. Tidak ada nepotisme ya sama sekali. Kalau beliau kemudian ternyata ditunjuk, dan tadi ada permintaan khusus, kali ini adalah yang terakhir. Itu tentu SK-nya tidak dari saya, tapi SK-nya harus dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang lebih berkuasa daripada Kepala Badan Bahasa. Tadi kita dengar bagaimana perkembangan dari kegiatan karya-karya yang diterbitkan selama tahun terakhir ini. Ada yang naik, ada yang turun, dan tentu saja itu semua adalah dinamika. Sebagai sebuah dinamika, maka pemberian penghargaan Sutasoma pun itu adalah dinamika. Karena bagaimanapun ketika kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat, tentu kita tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Saya sangat percaya bahwa kegigihan, keajegan yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh teman-teman di Balai Bahasa Jawa Timur itu bukan sesuatu yang seperti mie instan. Kalau mie instan kan dibuatnya dadakan, dinikmati dadakan, kemudian dimakan langsung, setelah itu cepat lapar lagi gitu ya. Nah, ini bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang sudah dikerjakan dengan penuh perencanaan, lalu dilaksanakan dengan penuh kehikmatan. Bisa dibayangkan 14 tahun mempertahankan keberadaan penghargaan Sutasoma ini bukan hal mudah. Karena bagaimanapun sebuah penghargaan
itu pada hakikatnya adalah sebuah pengakuan yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh sebuah institusi, oleh sebuah lembaga kepada sebuah karya yang memang karya itu layak dihargai. Bisa jadi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Joko, menurunnya jumlah karya kritik sastra itu berbanding lurus dengan meningkatnya atau berbanding terbalik ya, dengan meningkatnya kebiasaan para penulis menulisnya di media sosial. Sehingga ketika kita mau mengumpat, mengkritik orang itu begitu lancar di media sosial. Padahal lupa bahwa mereka itu adalah sastrawan. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah bahasawan. Sehingga terpancing oleh suasana di dalam lingkungan kehidupan media sosial, maka akhirnya segala macam kritikan itu ditumpahkan di sana. Jangan-jangan seperti itu baru dugaan yang perlu pembuktian. Nah, jadi saya sampaikan tentu saja terima kasih kepada teman-teman di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur khususnya, dan juga para penulis, para sastrawan, para bahasawan, dan para pegiat bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang telah tetap ajak, tetap konsisten, istiqomah di dalam upaya menghasilkan karya-karya sastra itu. Ya, 14 tahun. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penghargaan seperti tadi saya sampaikan, hakikatnya adalah memberikan apresiasi terhadap sebuah karya. Mungkin Seta puniki katya cahya tansah sumembirat madang jagat jayus Jayus PT 3 bulan yang lalu, tepatnya 19 Juli 2022, masyarakat sastra Jawa berduka karena Jayus PT telah meninggalkan kita semua. Tapi sebagai sastrawan unggulan, tubuh Jayus PT boleh tiada, tapi karya Jayus PT bisa abadi sepanjang masa. Itulah pada acara kali ini ada persembahan untuk Jayus PT, sebuah dramatisasi, sebuah cerpen yang akan dipersembahkan oleh siswa-siswi jurusan Teater SMKN 12 Surabaya. Tahu bahwa tahun ini, tahun 2022, SMKN 12 Surabaya berhak mendapatkan medali emas Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2022. Inilah dramatisasi cerpen Petro karya Jayus PT. Terus,
Kula cari omawa panacap. Pakaryan kripto salamekala. Diacap ana guna pae-pae Prabu Jaya. Kula negara iki garman katon anteng nengenake bobot isine cari. Ora mengamarake kula sabet kepraten kotos kalolang. Pemahaman penyebut sabanmu yang toki garman pembune wayang ing jamanannya cakrik wayang yasane ki garman katon ekspresif monggo sing bisa ngerti bobot karyane ki garman yo monggo nang para wasis kang awas dulu lantang raya. Wayang Petro iki pesenane Harpurnawa Sidi. Sawening dosen kang demen marang kagungan wayang. Lanun, lah iki brene romrene. Monggo pinara. Loh, si. Prosoku latar rumahku iki roto. Wah, ngawur ae jenengan iki. Kita man. Butuh wayang kok Petro iki. Arep diakemopon. Ki. Apa saiki wis ana wong sing butuh wayang Petro. Lho, yen kabeh dalan yo mesti butuhe dienggo cecangkem ngesing kelakon. Tapi aku heran. Selawase ora nate ana wong butuh Petro. Kejaba wong di Mas dosen. Apa arep diaku sampeyan? Aja salah gitar man. Nyuara bahasa ning perpustakaan kampus gitar man. Apa yo apik? Wong Petro wae. Petro iki apa? Petro iki ra mung Punakawan. Gur batur, gur kawulane. Bener gitar man. Nopo nih? Wah, repoti yang ini. Emang kita tak baliknya kamu? Iya, monggo. Monggo, baru di Darman. Pak, dahar mien. Pola cilik ya. Yo, tak pangan dhewe. Oh!